Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu, mari kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba bersalah lupa dan dosa untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rezeki bagi makhluknya. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung, Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan yang penuh keberkahan ini. Ibu bapak, teman-teman sekalian, saudaraku sekalian dirahmati Allah, kadang-kadang atau pernahkah kita merasa cemas tentang rezeki, tentang gaji mungkin yang tidak cukup, atau jualan yang sepi, target yang tidak mencapai, ya, yang tidak mencapai, atau yang mencari pekerjaan saat ini sedang sibuk mencari kerja ke sana kemari, namun juga belum atau tak kunjung datang, atau utang yang menumpuk terus menumpuk dan belum terlunasi. Inilah kehidupan dunia atau ujian-ujian. Namun tenanglah, Allah sudah menjamin. Tenanglah teman-teman sekalian, saudaraku sekalian dirahmati Allah yang memiliki permasalahan problem-problem kehidupan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap hambanya bahkan sebelum kita dilahirkan. Rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan mengatur jumlahnya tapi menjemputnya dengan cara yang halal dan penuh dengan syukur. Agar apa? Agar menjadi rezeki yang berkah dan menjadi berlimpah. Yang pertama yaitu rezeki itu hanya Allah. Allah lah sang pemberi rezeki. Allah pernah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dengan nama Ar-Razzaq, artinya Maha Pemberi rezeki. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah punya kekuatan dan sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Allah tidak pernah lelah memberi setiap detik dari kehidupan kita. Contohnya oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang masuk ke dalam perut, kesehatan, bahkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Itu semua adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam Quran surat Hud ayat 6, Allah menegaskan, tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Subhanallah, subhanallah. Bahkan binatang kecil di dalam tanah pun tak pernah luput dari jaminan rezeki Allah. Rezeki tak selalu harta, teman-teman yang dirahmati Allah. Seringkali kita menyempitkan makna rezeki hanya sebagai contoh, mungkin uang, gaji, kekayaan, padahal rezeki adalah semua yang Allah berikan dan yang bermanfaat bagi kita. Contohnya tentang kesehatan adalah rezeki. Punya sahabat yang baik adalah rezeki. Punya keluarga yang mencintai adalah rezeki. Diberi kesempatan hidup hari ini, itu rezeki yang besar yang kadang kita seringkali lupakan atau seringkali syukuri. Mari kita bayangkan jika Allah menagih biaya untuk oksigen kita, untuk matahari yang menyinari bumi, untuk air hujan yang menyuburkan ladang, berapa yang harus kita bayar kira-kira? Dan berapa banyak dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak makhluk yang tidak mampu membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezekinya kepada mereka dan kepada kalian juga. Gitu ya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, rezeki tak pernah tertukar. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi terkadang kita ini iri melihat orang lain. Dia cepat kaya, dia cepat sukses, dia cepat berhasil, dia mudah dapat pekerjaan, usahanya laris manis. Ya. Padahal kita lupa. Ya. Setiap orang punya takaran rezeki yang masing-masing tidak sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Hijr ayat 21, dan tidak ada sesuatu pun yang dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah. Kamilah simpanannya dan kami turunkan dengan ukuran tertentu. Rezeki kita, rezekimu, rezeki Anda tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan salah alamat. Mungkin datangnya bukan sekarang, tapi pasti datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjemput rezeki? Kunci menjemput rezeki yaitu rezeki itu sudah ditetapkan, tapi kita tetap harus berikhtiar, berusaha, dan menjemputnya ada beberapa kunci rezeki yang seringkali kita abaikan. Yang pertama, dengan memperbanyak bersyukur. Janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatmu. Jadi ya. Yang kedua, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Dosa bisa menghalangi rezeki kita. Maka bersihkan diri dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu tawakal. Setelah kita usaha, setelah kita ikhtiar, lalu kita berserah diri. Kita rezeki datang bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita telah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan, ya Allah, saya pasrahkan kesuksesan saya. Ya Allah, hari ini saya telah berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Tentunya masih banyak salah. Untuk itu kami serahkan, kami tolong sempurnakan ya Allah. Kami serahkan kesuksesan saya padamu ya Allah. Contohnya demikian. Selanjutnya, untuk menjemput rezeki yaitu dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Namun seringkali kita hitung-hitungan kalau mau sedekah. Takut kalau kita sedekah nanti uangnya habis, kalau sedekah nanti uangnya kurang. Padahal tidak ada ceritanya orang yang sedekah uangnya habis. Bahkan dari sedekah
seringkali datang rezeki yang berlimpah, yang tak disangka-sangka. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail dalam membagi rezeki. Allah bahkan menegaskan malaikat Mikail sebagai pengatur rezeki bagi seluruh alam semesta. Tapi malaikat Mikail lebih senang memberi rezeki kepada hamba yang bagaimana? Malaikat Mikail. Jadi masalah rezeki itu Allah diserahkan, ada pembagian sendiri. Malaikat Mikail, silahkan ini, kalau kamu atur ini rezekinya itu. Dan malaikat Mikail senang kepada hamba-hamba atau makhluk-makhluk yang satu suka bersyukur, suka bertaubat, rajin sedekah, dan tidak iri atas rezeki orang lain. Artinya apa? Pikirannya bersih, hatinya bersih. Makanya kita selalu aja, ayo kosongkan pikiran kita, bersihkan hati kita, begitu ya. Ini ya. Di sini tidak ada kerja keras, tidak ada ikhtiar yang luar biasa, tidak ya, cukup kita ikhtiar. Tapi perbanyak bersyukur, perbanyak bertobat, bersih, rajin sedekah, dan tidak iri atas rezeki orang lain. Sebagai penutup, ya teman-teman sekalian, jangan khawatir rezeki kita. Jangan khawatir rezeki kita. Rezeki kita pasti aman. Pasti nanti akan itu datang kepada kita pada saat yang tepat. Jika hari ini usaha kita belum berhasil, jika hari ini usahamu belum berhasil, jika hari doa-doa kita, doa-doamu belum terjawab, atau jerih payah kita, jerih payahmu belum terlihat hasilnya, jangan menyerah. Karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan rezeki. Minimal kita atur niat kita, motivasi kita, fokusnya bahkan pada bukan pada hasil, tapi kita niatkan di setiap kita melangkah, diawali kita memberikan manfaat. Dari memberi niat yang tulus tadi memberikan manfaat itu kita sudah mungkin kita belum dapat balasan di dunia, tapi kita sudah langsung dicatat balasan di akhirat karena niat yang betul. Ingatlah Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, burung saja yang tidak punya simpanan, yang tidak punya tabungan, yang tidak punya kiris, ya, tetap pulang kenyang. Ya, apalagi kita hamba yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, ya, dan para kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, putra-putri kita, keluarga besar kita semuanya. Siapapun yang mengaminkan doa ini kita doakan semoga semuanya sukses berlimpah berkah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.